berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Ya, baik, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Ya, sebelum mulai pelajaran Bapak absen terlebih dahulu. Bapak terus saya tadi? Hadir Pak. Terangga? Hadir Pak. Kita sudah ada yang menjenguk dulu. Ya. Baik, anak-anak, terima kasih semuanya. Ya, untuk hari ini kita pelajaran apa? Pelajaran agama Islam. Ya. Materi kita minggu lalu tentang iman kepada kodok dan qadar. Apa sih yang dimaksud dengan iman? Iman artinya percaya. Iman itu pengertian iman secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa iman artinya percaya, sedangkan secara istilah iman artinya yakin ya. Ya, materi kita hari ini tentang iman kepada qada dan qadar. Baik. Anak-anak, sebelum kita memasuki ke materi, kita lihat video. Silakan nanti kalian simak isi video yang ada di. Beda antara qada dan qadar karena banyak orang masih bingung. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bagian dari rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril tentang iman, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang artinya kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, ketetapan Allah disebut dengan istilah qadar. Sementara itu terkadang disebutkan dalam ayat dengan menggunakan istilah qada, seperti firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ini perkara yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 21. Lalu apa beda qada dengan qadar? Berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, sebagian ulama berpendapat qada adalah sinonim dari qadar, sehingga kata qada dan qadar maknanya sama. Dan ini sejalan dengan penjelasan sebagian ahli bahasa. Mereka menafsirkan qadar dengan qada. Dalam Al-Qamus Al-Muhit dinyatakan qadar adalah qada dan umum. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang perbedaan qada dan qadar. Jawaban beliau, qada dan qadar adalah dua kata yang artinya sama, yaitu sesuatu yang telah Allah qadakan atau tetapkan dulu dan yang telah Allah takdirkan dulu. Bisa disebut qada, bisa disebut Baik, anak-anak, mungkin itu simak video ya terkait materi kita, yaitu tentang apa tadi? Qada dan qadar. Apa itu qada? Ya, anak-anak, nanti Bapak bagikan lembaran kertas. Silakan kalian membentuk kelompok ya, membentuk kelompok bisa satu kelompok 4 orang, ada yang 3 orang ya. Silakan membentuk kelompok dan berhadapan pada kelompoknya masing-masing. Dan sebelum Bapak membagikan kelompok, yang pertama dari materi kita pada hari ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian nanti setelah belajar ini mampu menjelaskan tentang pengertian qada dan qadar ya. Kalian juga nanti bisa menjelaskan ada 2 takdir ya, takdir mutlak dan takdir mutlak. Nah, nanti kalian bisa menjelaskan dan apa saja contohnya. Nah, setelah Bapak bagikan nanti, silakan kalian isi secara berkelompok lembaran yang Bapak bagikan. Setelah itu nanti kita presentasikan ya. Kita presentasikan, ini ada 4 kelompok. Ada
kelompok qada dan qadar, serta mu'allaq dan mubham. Itu ada takdir dan ketetapan Allah terkait dengan materi kita. Nanti silahkan kalian cari di buku LKS di halaman kalau tidak salah 75 dan 76 ada materinya. Ya, Bapak bagikan. Ya, anak-anak terkait dengan tugasnya paham ya? Paham. Ya, kalau paham silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan ditulis pengertiannya masing-masing beserta contohnya. Bagaimana anak-anak? Udah diskusi kelompoknya? Sudah. Ya, kalau memang sudah diskusi kelompoknya, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nasruddin, perwakilan dari kelompok 1. Ingin membacakan akte pengertian kode. Kode secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Kode secara istilah ketetapan Allah yang tercatat. Ya, tadi terkait pengertian dan contoh dari kelompok 1. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, selanjutnya dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosail Yani, ingin menyampaikan
Pengertian dan contoh qadar. Pengertian qadar. Qadar secara bahasa adalah kepastian, peraturan dan ukuran. Menurut istilah qadar yaitu perwujudan ketetapan akan segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk Allah. Contohnya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh agar keluar dari kondisi. Sudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin membacakan pengertian program dan contohnya. Pengertian program, takdir program merupakan takdir yang berhubungan dengan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kematian dan kelahiran. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34 yang artinya dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu, apabila ajalnya telah tiba mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Terima kasih. Ya, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 4 tentang takdir mugram. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini tadi sudah ada beberapa takdir yang kalian sampaikan dan yang kalian jelaskan. Mungkin ada beberapa kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok yang lain. Dipersilakan. Ya, dari kelompok 3. Apa sih perbedaan antara qadar dan qadar? Ya, Gapin ya. Silakan bertanya kepada kelompok berapa, Pin? Kelompok 1 dan 2 ya? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan si Gapin. Pertanyaannya, apa sih perbedaan antara qada dan qadar? Ya. Silakan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa perbedaan qadar dan qadar? Perbedaannya adalah qadar yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali atau zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Sedangkan qadar yaitu perwujudan dari qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih ya. Ya, terima kasih anak-anak sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya, terutama dalam melakukan diskusi kalian sudah melakukan tanya jawab serta sudah bisa menyampaikan materi hari ini, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai makna atau arti ya dari qada dan qadar. Kemudian kita juga paham tentang dalil Al-Quran ya. Apa sih dalil Al-Quran tentang qada dan qadar itu? Udah paham ya? Tadi sudah kalian pelajari di dalam buku LKS kalian dijelaskan dalam Quran surah apa di situ? An-Nisa. Pak si A menggunakan handphone iPhone, Pak si B menggunakan HP Xiaomi, Pak si C menggunakan HP Samsung yang harganya 7 juta dan lain sebagainya. Itu sudah ada ketetapan ya dari Allah Subhanahu wa taala atas rizki ya yang diberikan Allah kepada orang tuanya. Jadi semua yang diberikan Allah kepada kita sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan materi kita, yaitu tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai makna qada dan qadar. Selanjutnya kita juga tadi membahas tentang dalil ya, dalil Al-Qur'an. Dijelaskan dalam Quran surah apa? Bahwa semua makhluk Allah sudah ditetapkan, ada ketetapannya masing-masing ya. Dan selanjutnya anak-anak takdir ya, macam-macam takdir. Takdir di situ ada dibagi menjadi 2 ya. Yang sudah kita bahas tadi ada takdir mu'alaq dan takdir mutlaq. Takdir mu'alaq adalah
Takdir mualak adalah takdir yang dengan usaha manusia. Anak-anak, kita ketahui di sekolah ini tidak ada yang tidak rajin, tidak ada yang rajin, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung bagaimana usaha manusia itu sendiri, ya. Ketika anak-anak itu pintar, maka anak-anak itu pasti dia adalah anak yang rajin. Dan anak-anak itu yang tidak pintar, berarti anak-anak itu tidak mau berusaha, sehingga dia tidak pintar atau tidak pandai, ya. Jadi semua manusia di dunia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya sama, ya. Tidak ada yang tidak pintar, semuanya pintar. Yang membedakan hanya yang rajin dan yang tidak rajin. Kemudian takdir terbagi menjadi dua, mubram dan mualak. Apa sih takdir mualak itu? Takdir mualak tadi apa? Takdir yang berhubungan dengan usaha manusia. Dan yang selanjutnya takdir mubram. Apa takdir mubram itu? Ya, takdir mubram itu adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Contohnya apa? Kematian, ya. Kelahiran, kematian, kemudian perihal jodoh. Ya, jodoh itu Allah yang tentukan, tidak kalian yang tentukan dengan pacaran, ya. Tidak. Tapi Allah yang tentu siapa jodoh kita, siapa kapan kita meninggal, dan kapan kita dilahirkan dulu kita nggak tahu, dan kapan kita dipulangkan kepada Allah, kapan kita dimatikan kita tidak tahu. Simpulkan bersama, ya. Apa sih yang dimaksud dengan qada? Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi sejak zaman azali, ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan qadar? Qadar adalah apa? Ukuran, ya, ukuran atau kewujudan ketetapan akan segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Kemudian mualak, takdir mualak adalah takdir yang berhubungan dengan usaha manusia, ya. Kemudian takdir mubram adalah takdir yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya takdir mualak adalah takdir yang bisa dirubah oleh manusia itu sendiri, ya. Contoh kaya, miskin, pandai dan lain sebagainya. Ya, anak mungkin itu kegiatan kita pada hari ini atau materi pelajaran kita hari ini. Ada yang bertanya sebelum Bapak akhiri untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini? Nggak ada, ya? Semuanya sudah jelas, ya? Ya, baik anak-anak, untuk tugas selanjutnya tadi sudah Bapak sampaikan di LKPD, ya. Tadi sudah Bapak sampaikan di LKPD. Ini tugasnya, silakan nanti dikerjakan berkelompok. Di situ sudah Bapak tulis namanya, ada beberapa orang, ya. Ada 4, nanti silakan kalian pahami materi yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian di situ silakan diisi, ya, berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau cukup atau kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan untuk materi pembelajaran pada hari ini. Ya, kalau tidak ada pertanyaan Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.